Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin undangan yang terhormat. Pagi hari ini, Sabtu 6 Juni 2020, akan dilaksanakan sidang promosi doktor atas nama Apoteker Dr. Anda Zuhelmi Aziz Master of Science dari program studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Sesuai dengan kebijakan di Universitas Pancasila, pada masa pandemi COVID-19 dengan mempertimbangkan masa PSBB transisi dan tatanan baru new normal oleh pemerintah, sidang promosi doktor ini dilakukan secara daring. Hadirin undangan yang terhormat, agar sidang promosi doktor ini berjalan lancar dan hikmat, perlu kami sampaikan beberapa hal. 1. Para hadirin dimohon untuk tidak menyalakan mikrofon bagi yang tidak diperkenankan bicara. 2. Tamu undangan dan calon doktor dimohon untuk live meeting saat dilaksanakannya rapat tertutup Dewan Penguji. 3. Terkecuali rapat tertutup Dewan Penguji, jalannya sidang akan direkam. Menghadiri sidang promosi doktor secara daring ini berarti menyetujui untuk direkam. 4. Dimohon untuk memperhatikan instruksi dari pembawa acara yang akan disampaikan, baik berupa suara maupun pesan atau teks pada aplikasi. Acara sidang akan dimulai nanti tepat pukul 8.30. Hadirin yang terhormat, kita sesi foto bersama dulu. Mungkin nanti dalam hitungan ketiga panitia akan mengambil foto. Harap semua bisa menyalakan videonya dan bersiap-siap. Hadirin yang terhormat, saya selaku bagian dari panitia akan memberikan instruksi untuk pengambilan foto dari layar virtual. Layar virtual mempunyai 2 halaman atau 2 putaran, sehingga hadirin yang terhormat pastikan pada layar halaman berapa atau putaran berapa hadirin yang terhormat berada. Untuk layar halaman pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Izinkan saya men-save foto pada file panitia. Saya akan beralih ke layar virtual halaman kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Izinkan saya men-save pada file panitia. Terima kasih atas kesediaan yang terhormat, Dewan Penguji, Ketua Sidang, dan tamu undangan yang terhormat. Terima kasih. Saya serahkan acara kepada pemandu acara. Ya, baik, terima kasih Pak Denny. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sidang terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Hadirin yang terhormat, berada di tengah-tengah kita Rektor Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Wahono Sumaryono. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih 8.21, kalau semua tamu sudah ada, apa kita bisa mulai saja ya? Tidak perlu menunggu 8.30 ya? Siap, siap. Baik. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila atas nama Apoteker Dr. Anda Zuhelmi Aziz MSI dimulai.
Kok Sally belum buka? Sally tidak buka mic. Maaf admin, tolong Bu Shirley ya, Ketua Sidang. Oh, saya ulang. Sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila saya buka. Kepada pemandu acara, saya persilakan untuk membacakan biodata calon doktor. Ibu Zuhelmi Aziz dilahirkan di Jakarta pada 6 Oktober 1956. Lulus SD Yayasan Perguruan Rakyat 4 Jakarta tahun 1968. Lulus SMP Muhammadiyah 5 Jakarta tahun 1971. Lulus SAA Negeri Jakarta tahun 1974. Kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila pada tahun 1975 dan lulus Sarjana Farmasi tahun 1983 dan lulus Apoteker tahun 1990. Melanjutkan S2 di program Magister Ilmu Kimia FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan lulus pada tahun 1998. Saudari calon doktor, sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang saat ini berlangsung akan menguji saudari berdasarkan disertasi yang berjudul Metabolomic Ekstrak Daun Yakon, Smalanthus sonsifolius, dan korelasinya dengan aktivitas anti-diabetes. Saudari calon doktor, saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan atau inti dari disertasi saudari maksimum selama 15 menit. Yang terhormat Ketua Sidang, tim penguji, dan tim promotor, perkenankanlah saya membacakan ringkasan disertasi saya dengan judul Metabolomic Ekstrak Daun Yakon, Smalanthus sonsifolius, Bob Elm, H. Robinson, dan korelasinya dengan aktivitas diabetes. Yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah bahwa diabetes mellitus merupakan salah satu masalah utama kesehatan di dunia, termasuk juga di Indonesia, di mana prevalensinya telah mencapai 14% pada tahun 2010 dan diprediksi pada tahun 2050 akan mencapai 21%, dengan 95%-nya adalah kasus diabetes tipe 2. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan prevalensi ini, yaitu dengan menggunakan obat oral hiperglikemik sintetis seperti metformin, glipizid, glitazone, dan juga obat tradisional seperti sambiloto, daun sirsak, brotowali, dan pari. Dan terus juga dikembangkan obat-obat ini untuk lebih menekan lagi prevalensinya. Belakangan ini, beberapa tahun terakhir dikenal ada daun insulin. Daun insulin ini adalah gimana yang berasal dari familia Apiaceae, yaitu daun Afrika, Vernonia amygdala, daun kembang bulan, Vernonia, Titonia diversifolia, dan daun yakon. Daun yakon adalah dari jenis Smalanthus sensifolius yang berasal dari pegunungan Andes dan sejak lama digunakan sebagai obat tradisional. Penelitian tentang daun yakon sudah banyak, antara lain sebagai aktivitas antiinflamasi, antioksidan, dan antidiabetes. Daun yakon walaupun bukan tanaman asli Indonesia, tapi sudah mulai dibudidayakan antara lain di Lembang dan di Wonosobo. Berdasarkan hal itu, karena belum ditemukannya penelitian yang spesifik tentang daun yakon yang tumbuh di Lembang dan di Wonosobo, dilakukanlah penelitian metabolomic ekstrak daun yakon dengan korelasinya dengan aktivitas antidiabetes. Dari sini ditemukan profil metabolit zat bioaktif daun yakon dan profil metabolit biomarker pengobatan dengan ekstrak daun yakon. Tujuan penelitian mendapatkan profil metabolit dan senyawa bioaktif sebagai penghambat enzim alfa-glukosidase dan identifikasi pengobatan penyakit diabetes dengan ekstrak daun yakon dari Lembang dan Wonosobo melalui pendekatan metabolomik.
Keterbaruan dari penelitian ini adalah melalui pendekatan metabolomik diperoleh satu profil sidik jari FTIR dan KCKT ekstrak daun yakon dari Lembang dan Wonosobo yang dapat dijadikan sebagai identitas ekstrak daun yakon. Dan kedua, diperoleh 4 senyawa penghambat aktivitas enzim alfa-glikosidase dari daun yakon, yaitu distosa, 1-kestosa, luteolin 3,7-diogglukosida, dan asam 1,3,0-dikafeolkinat dengan 3 isomernya. Kemudian yang ketiga, diperoleh profil metabolit darah tikus normal, darah tikus diabetogenik, dan darah tikus diabetogenik yang diberi ekstrak daun yakon dapat diidentifikasi dengan metabolomik berbasis KCKT. Metode penelitian di sini saya gambarkan secara skematis. Daun yakon yang berasal dari Lembang yang saya sebut daun yakon B, dan daun yakon yang berasal dari Wonosobo, daun yakon J, diekstraksi dengan cara ultrasonikasi menggunakan pelarut etanol 95%, etanol 50%, dan air. Lalu di sini dilakukan 3 tahap pengujian. Pertama dilakukan screening aktivitas penghambat enzim alfa-glukosidase, dan kemudian analisis metabolomik secara in vitro dengan menggunakan FTIR, KCKT, dan NCNS. Selanjutnya dilakukan analisis OPLS sehingga diperoleh senyawa aktif enzim alfa-glikosidase dengan menggunakan data mass spec yang diverifikasi dengan analisis in silico dan bioassay guided isolation. Tahap ketiga dilakukan analisis uji in vivo dengan menggunakan ekstrak etanol 95% dengan tikus hewan coba tikus jantan putih dari galur Sprague-Dawley yang sudah lulus kaji etik. Di sini nanti akan diperoleh, setelah dianalisis dengan OPLS, akan diperoleh puncak kromatogram marker dari penurunan glukosa darah dan perbaikan histopatologis pankreas. Hasil penelitian, ini adalah hasil uji aktivitas penghambat enzim alfa-glikosidase secara statistik. Di sini tidak terjadi perbedaan yang bermakna di antara ketiga ekstrak, namun dari nilai AC50 diperoleh yang paling kecil itu adalah ekstrak etanol 95% dari daun yakon. Dengan yakon, dengan demikian aktivitas tertinggi adalah dari ekstrak etanol 95% daun yakon B. Kemudian hasil analisis FTIR, di sini saya tampilkan spektrum FTIR dari ketiga jenis ekstrak. Terlihat spektrum ini khas bentuknya, namun ada perbedaan yang kelihatan pada bilangan gelombang 2932 dan 2852 cm-1 dalam intensitasnya. Nah, kromatogram FTIR ini seperti kita ketahui sangat kompleks, sehingga dilanjutkan dengan analisis multivariat menggunakan teknik PCA. Hasil scorport PCA data FTIR terlihat di sini bahwa terjadi pengelompokan yang masih kurang baik. Kemudian dari scorport PCA data FTIR terlihat pengelompokan yang baik dari ketiga ekstrak ini, sehingga ini bisa dijadikan identitas dalam kendali mutu ekstrak daun yakon nanti. Kemudian loading plot PCA data FTIR terlihat serapan dominan pada ekstrak etanol 95% berbeda dengan serapan dominan pada ekstrak etanol 50% dan air. Dan scorport OPLS data FTIR terlihat di sini aktivitas sampel yang aktif adalah yang berada di kuadran kiri, yaitu ekstrak etanol 95% dari kedua daerah asalnya. Kemudian dari profil dari Y-related profile coefficient plot OPLS data FTIR, kita bisa dapat prediksi gugus fungsi dari senyawa yang mempunyai aktivitas, yaitu senyawa yang memiliki gugus OH, senyawa yang memiliki gugus karbonil, senyawa yang memiliki gugus alken, dan CH ulur. Berikut adalah hasil analisis KCKT. Mohon maaf saya agak tergesa-gesa karena waktunya yang disediakan sedikit. Di sini terlihat kromatogram dari perwakilan KCKT ekstrak air. Terlihat bahwa kromatogram yang terbentuk ini adalah mirip, sehingga sulit untuk menganalisisnya secara visual. Maka dilakukan uji dengan teknik PCA, diperoleh skor plot dari data KCKT dari daerah asal yang berbeda, sudah terjadi pengelompokan yang baik dibandingkan dengan yang tadi FTIR. Kemudian skor plot PCA dari 3 pelarut ekstrak juga memperlihatkan profil yang berkelompok dengan baik. Lalu representatif puncak kromatogram penanda ekstrak air ini juga dilakukan plot kontribusi PCA untuk melihat indikator dari masing-masing ekstrak yang daerahnya berbeda. Kemudian
hasil analisis data OPLS KCKT, hasilnya sama dengan scoreboard yang diperoleh dari data FTIR. Sampel yang aktif itu adalah sampel yang berada di kuadran sebelah kiri, yaitu ekstrak etanol 95%. Kemudian dengan S-plot, kita peroleh puncak penanda sampel yang aktif, yaitu P10. Ini kita lihat dari nilai year related coefficient dan VIP-nya yang tinggi. Nah, ini menyatakan bahwa P10 adalah senyawa yang memiliki aktivitas yang tertinggi di antara yang lainnya. Dan ini bisa menjadi pemandu kita untuk mengisolasi zat aktif dari daun yakon. Kemudian hasil analisis LC-MS-MS. Di sini saya tampilkan profil overlay kromatogram dari ketiga ekstrak. Dari hasil analisis terhadap puncak kromatogram LC-MS-MS ini diperoleh 28 senyawa yang formula dan nilai M per Z-nya sama dengan senyawa yang terdapat di dalam daun yakon yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hal ini saya lakukan karena library dari LC-MS-MS ini kurang lengkap sehingga dibuat database manual. Lalu analisis OPLS data LC-MS-MS uji in vitro sama juga seperti yang dihasilkan oleh KCKT dan FTIR, sampel aktif berada di kuadran kiri dan itu adalah ekstrak etanol 95%. Lalu dari S-plot data OPLS ini kita peroleh waktu retensi puncak penanda sampel yang aktif yaitu puncak-puncak yang berada pada rentang waktu retensi 13,53 sampai 14,7 dan 11,03 sampai 11,08. Dari data ini kita buat tabulasinya dan hasil yang masuk dalam kromatogram yang ada di dalam rentang waktu retensi tersebut kita lakukan fragmentasi dan membandingkan M per Z-nya dengan database sehingga kita dapat peroleh 4 prediksi senyawa yang menghambat enzim alfa-glukosidase dari ekstrak daun yakon yaitu nistose, 1-kestose, luteolin 37-DO-glukosida, dan asam 1,3-O-dikafelvinat dengan 3 isomernya. Dan ini hasil prediksi ini sudah kami konfirmasi dengan analisis in silico. Alhamdulillah dihasilkan bahwa keempat senyawa ini juga aktif berdasarkan analisis in silico, dilihat dari nilai skor dockingnya, yaitu lebih kecil dari skor docking native ligandnya. Kemudian sejalan dengan penelitian yang saya lakukan, saya juga melakukan konfirmasi senyawa hasil prediksi analisis metabolimik ini dengan bioassay gut isolation dari ekstrak etanol 95% daun smalanthus, diambil fraksi teraktifnya lalu diisolasi dan diperoleh senyawa nistosa yaitu GF3 dengan IC50 33,62 bpj. Dan ini sudah kami publikasikan di Jurnal Kefarmasian Indonesia. Berikut adalah hasil uji in vivo. Pertama-tama ini adalah uji fisiologis dengan melihat penurunan kadar glukosa darah dari tikus diabetogenik yang telah diberi akarbose dan ekstrak daun yakon. Di sini terlihat bahwa terjadi penurunan mendekati kondisi kadar glukosa darah normal, tikus normal. Lalu dari uji histopatologis, di sini terlihat bahwa efek pemberian ekstrak daun yakon dan akarbose dapat meregenerasi sel beta pankreas tikus diabetogenik dengan sehingga mendekati jumlah sel beta pankreas mendekati tikus normal dan kemampuan dari ekstrak etanol 95% dengan dosis 400 mg ini setara dengan kemampuan dari akarbose. Nah, ini hasil analisis OPLS KCKT, kadar glukosa darah. Di sini kita temui rentang waktu retensi yang menunjukkan adanya aktivitas penurunan kadar glukosa darah, yaitu pada rentang waktu retensi 5,7 sampai 10,09, dan juga dilakukan OPLS KCKT data uji histopatologis juga menghasilkan rentang waktu retensi yang sama dalam hal menaikkan jumlah sel beta pankreas tikus diabetogenik. Nah, dari sini, dari uji-uji yang saya lakukan, yaitu analisis metabolonik, uji in silico, uji in vitro, terdapat keterkaitan dari hasil uji in vitro dan in silico. Diketahui bahwa daun yakon itu memiliki senyawa aktif penghambat enzim alfa-glukosidase, dan dari analisis metabolomik kita mendapatkan sidik jari daun yakon dari daerah yang berbeda dan dari pelarut pengekstraksi yang berbeda. Dengan
in vitro bioassay guided isolation juga kita peroleh senyawa aktif penghambat enzim alfa-glukosidase. Selain itu dari uji in vivo kita memperoleh puncak penanda untuk puncak penanda senyawa aktif untuk menurunkan kadar glukosa darah dan sel beta pankreas. Sebagai kesimpulan dari penelitian saya adalah, satu, analisis metabolomik berbasis FTIR dan KCKT menghasilkan profil sidik jari yang dapat dijadikan sebagai identitas ekstrak daun yakon, dan analisis metabolomik berbasis LC-MS-MS dipandu bioaktivitas menghasilkan 4 senyawa penghambat enzim alfa-glukosidase, yaitu nistose, 1-kestose, luteolin 37-dioglikosida, dan asam dikavelvinat dengan 3 isomernya. Kedua, hasil uji in vitro dan in silico menunjukkan mekanisme antidiabetes ekstrak daun yakon adalah melalui penghambatan aktivitas enzim alfa-glukosidase. Dan yang ketiga, ekstrak etanol 95% daun yakon dengan dosis 400 mg per kilogram berat badan mampu meregenerasi sel beta pankreas tikus diabetogenik mendekati kondisi pankreas tikus normal dan setara dengan kemampuan akarbose. Dan yang terakhir adalah diperolehnya profil metabolit darah tikus normal, darah tikus diabetogenik, dan darah tikus diabetogenik yang diberi ekstrak daun yakon dapat diidentifikasi dengan metabolomik berbasis KCKT. Saran saya adalah dilanjutkannya penelitian ini dengan metode LC-MS-MS untuk melihat apakah ada keterkaitan dengan bentuk struktur dan pola fragmentasinya dari nistose dan akardose, karena kedua-duanya memiliki kemampuan menghambat aktivitas enzim alfa-glukosidase. Kemudian kedua, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mendapatkan biomarker pengobatan tikus diabetogenik yang diinduksi aloksan, itu dengan ekstrak daun yakon melalui pendekatan metabolomik berbasis LC-MS-MS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya persilakan penyangga pertama, yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Wahono Sumaryono, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih, Ketua Sidang. Pertama, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Promovenda. Apakah bisa didengar? Cek. Bisa, Prof. Bisa. Jadi, ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Promovenda, Saudari Zuhelmi Aziz, atas kinerja akademiknya, sehingga pada hari ini dapat kita lakukan sidang promosi doktor dan menjadi kandidat doktor pertama dari program studi doktor ilmu farmasi. Selamat juga dan apresiasi yang tinggi kita sampaikan pada tim promotor. Saudari Promovenda, pada kesempatan ini saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa aktivitas antidiabetes menjadi topik penelitian saudara dan bukan pada penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang juga banyak terjadi di Indonesia? Mohon dijelaskan alasannya secara komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara menggunakan 2 kelompok tanaman uji, baik yang berasal dari Lembang maupun dari Wonosobo. Pertanyaannya adalah, bagaimana profil senyawa bioaktif yang dianalisis dari ekstraknya, apakah secara kualitatif dan kuantitatif mirip atau sama, ataukah ada perbedaan? Sekiranya ada perbedaan, jelaskan sebab-sebabnya. Kemudian masih rangkaian dari pertanyaan 2, apakah profil tersebut yang dihasilkan dari analisa itu ada keterkaitan dengan aktivitasnya sebagai anti diabetes? Dan pertanyaan terakhir atau yang ketiga adalah,
setelah Anda bisa membuktikan dengan serangkaian eksperimen bahwa ekstrak yang diuji mempunyai efek diabetes pada hewan uji. Pertanyaannya adalah, bagaimana konversi dosis efektif dari tikus ke manusia? Terima kasih, Ketua Sidang. Silakan Saudari Promovenda untuk menjawabnya. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Wahono Sumaryono, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama mengenai mengapa aktivitas anti diabetes yang menjadi topik pilihan saya, itu karena seperti yang saya kemukakan tadi, penyakit diabetes itu adalah merupakan masalah utama kesehatan di dunia yang prevalensinya terus meningkat. Sehingga ini perlu diantisipasi untuk menurunkan prevalensi tersebut. Dan untuk pertanyaan kedua, dua kelompok tanaman yang dipilih dari daerah Lembang dan Wonosobo itu berasal dari bagaimana profil senyawa bioaktifnya. Senyawa bioaktifnya di sini terlihat dari profil kromatogram KCKT dan FTIR hampir sama, namun intensitasnya terlihat berbeda. Jadi secara kualitatif terlihat sama, namun secara kuantitatif perlu dianalisis lebih lanjut. Kemudian yang pertanyaan ketiga, setelah dibuktikan bahwa mengapa profilnya tersebut dihasilkan, setelah dibuktikan dengan eksperimen memiliki efektivitas anti diabetes yang berbeda, bagaimana untuk mengkonversinya? Barangkali itu yang ketiga. Saya perlu sampaikan di sini, perhitungan dosis yang diberikan ini berdasarkan kilogram berat badan. Jadi ini nanti bisa kita konversikan dengan menghitung dari kilogram berat badannya, atau mungkin secara farmakologis ada metode lain yang mungkin perlu saya pelajari lebih lanjut lagi. Demikian, Prof. Ada yang masih perlu dijelaskan tadi, secara kualitatif mirip dari dua ekstrak yang berbeda, kemudian tapi secara kuantitatif berbeda intensitasnya. Nah, pertanyaannya lebih kepada perspektif, karena senyawa yang aktif itu kan kelompok metabolit sekunder. Apakah dari dua wilayah yang berbeda, meskipun spesiesnya sama itu, dimungkinkan ada perbedaan? Ya, Prof. Terima kasih. Mohon maaf tadi terlewati jawabannya. Nah, kemungkinan ada perbedaan secara kuantitatif ini karena ada pengaruh dari tanah tempat tumbuh dan budidayanya, dan climate dari daerah itu, Prof. Secara umum seperti itu. Cukup. Terima kasih, Ketua Sidang. Cukup, Ketua Sidang. Yang saya persilakan penyangga kedua, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Rosumarni MSI untuk mengemukakan pertanyaannya atau sanggahannya. Selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan pada Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan. Ada dua pertanyaan yang saya akan ajukan pada Promovenda Zuhelmi Aziz. Pertanyaan pertama terkait dengan uji yang saudara lakukan. Ujinya sangat lengkap sekali, dimulai dengan uji in vitro, kemudian dilanjutkan dengan uji in silico, dan terakhir adalah in vivo. Ini adalah ruang lingkup pada uji preklinik. Ya, dan saudara mendapatkan adanya hubungan yang positif atau korelasi antara uji in vitro dengan uji in silico maupun uji in vivo. Nah, di sini saudara pada uji in vivo baru menggunakan hewan uji tikus. Nah, saya ingin menanyakan pendapat saudara Promovenda. Bagaimana kalau kita menggunakan hewan mamalia yang lain? Apakah akan memperoleh korelasi yang positif juga?
Itu pertanyaan saya yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, Saudari Promovenda, itu menyangkut penemuan saudara tentang 4 senyawa bioaktif, di mana saudara katakan bahwa hasil profil sidik jari yang saudara dapat berbasis metabolomik dan dipandu uji bioaktivitas, bahwa senyawa bioaktif itu menghambat enzim alfa glukosidase. Dapatkah saudara menjelaskan bagaimana kaitan itu bisa saudara dapatkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan bahwa aktivitas daripada senyawa bioaktif itu adalah sebagai penghambat enzim alfa glukosidase? Silakan dijawab oleh Promovenda. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Ros Sumarni MS, perkenankanlah saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Menjawab pertanyaan Ibu yang pertama tentang hewan coba yang dicoba itu adalah tikus. Apakah jika diganti hewan cobanya dengan spesies yang lain akan berkorelasi positif? Nah, menurut saya korelasinya itu bisa positif atau negatif, tergantung dari karena berbeda spesies dan tergantung dari kondisinya. Seperti misalnya dosis yang digunakan untuk menginduksi si hewan tersebut untuk menjadi tikus hewan diabetogenik dan berapa banyak zat ujinya yang harus diberikan. Itu mengenai pertanyaan pertama. Jadi korelasinya bisa positif atau negatif tergantung dari kondisinya. Yang kedua mengenai penemuan 4 kandidat senyawa aktivitas penghambat enzim alfa glukosidase yang ada keterkaitannya satu sama lain antara uji in vitro, in silico, dan in vivo. Di sini saya kemukakan bahwa untuk mendapatkan dengan hasil dengan uji in vitro itu saya lakukan dengan uji penghambatan enzim alfa glukosidase, dan dari data-data yang saya peroleh dengan analisis yang saya kemukakan tadi dengan FTIR, LC-MS, dan KCKT, dilakukan analisis lebih lanjut dengan analisis multivariat, yaitu OPLS, data-data dari hasil analisis tersebut. Kemudian dibuat profil Y-related coefficient plotnya. Dari situ kita tahu senyawa-senyawa mana pada puncak mana yang memberikan aktivitas. Lalu dengan bantuan data mass spec kita dapatkan 4 senyawa dari kelompok senyawa yang terdapat dalam daun yakon tersebut. Dan hasil ini lalu diverifikasi dengan software virtual, molecular virtual Docker. Dan di sini alhamdulillah dihasilkan hasil yang sama positifnya aktivitas 4 senyawa tersebut. Lalu dengan isolation guided, dengan bioassay isolation guide isolation, saya juga dapatkan bahwa senyawa yang terdapat di dalam daun yakon itu merupakan senyawa penghambat aktivitas enzim alfa glukosidase. Kemudian dari uji in vivo, memang ini bukan merupakan satu hal yang berkaitan langsung, karena di sini yang saya peroleh baru adalah indikasi mempunyai aktivitas aktivitas antidiabetes melalui hasil pengukuran plasma darah glukosid, penurunan kadar darah plasma dari darah tikus diabetogenik yang diberi daun yakon dan akarbosa. Seperti itu, Prof, perjalanan penemuan dari 4 senyawa bioaktif yang diprediksi sebagai penghambat enzim alfa glukosidase. Ya, terima kasih Promovenda. Jadi pada uji dengan hewan coba biasanya dilakukan terhadap 2 sampai 3 hewan coba untuk menyatakan bahwa uji in vivo itu cukup memberikan hasil yang bermakna karena ada perbedaan spesies. Itu satu. Yang kedua, saudara tadi melakukan uji senyawa bioaktif yang saudara dapatkan dan saudara dibantu dengan adanya suatu penemuan dengan bantuan alat KCKT, dengan bantuan LC-MS sehingga kita mendapatkan struktur senyawanya. Dan itu sangat dibantu sekali dengan IT, yaitu komputer, yang sangat membantu ilmu pengetahuan saat ini.
Dan Saudara Promovenda sangat berbahagia sekali karena sudah menggabungkan ilmu tadi, yaitu ilmu komputernya, ilmu instrumennya, dan ilmu farmakologinya. Dan saya ucapkan selamat pada Anda. Semoga sukses. Terima Sekian, kasih, Prof. Ibu Ketua, dari pertanyaan dari saya. Terima kasih, Prof. Saya persilakan penyangga ketiga, yang terhormat Dr. Muhammad Rafi, untuk mengemukakan pertanyaannya atau sanggahannya. Ya, terima kasih kepada Ketua Sidang, Prof. Sirli Kumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saudari Promovenda dan juga Ibu dan Bapak sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Saudari Promovenda, Ibu Zuhelmi Aziz, yang sudah sampai kepada tahapan ini. Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa lebih dijelaskan oleh Saudari Promovenda terkait dengan temuan yang sudah didapatkan dari uji in vitro, in vivo, kemudian melakukan korelasinya sehingga mendapatkan prediksi senyawa anti diabetes yang kemudian juga sudah dilakukan docking dan memang ada keterkaitan yang pas di antara ketiga hasil tersebut. Yang ingin saya tanyakan itu adalah prospek ke depannya terhadap hasil yang diperoleh ini kira-kira akan seperti apa? Apakah nanti bisa untuk dilanjutkan kepada tahapan-tahapan selanjutnya untuk nanti dimanfaatkan secara luas di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dapatkah Saudari Promovenda itu menyebutkan pros and cons-nya, kelebihan ataupun kekurangan dari kita menggunakan pendekatan metabolomik untuk mencari kandidat senyawa aktif dari suatu tanaman tertentu terhadap suatu aktivitas biologis atau farmakologis tertentu. Yang terhormat Dr. Muhammad Rafi MSI, perkenankanlah saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Menjawab pertanyaan Bapak yang pertama, yaitu mengenai prospek ke depan dari hasil penelitian yang saya lakukan ini sangat bermanfaat di masyarakat karena ini bisa dijadikan kontrol, dijadikan identitas untuk kontrol kualitas herbal maupun produk herbal dari tanaman obat. Sehingga nanti kita bisa menghindari adanya pemalsuan dan kita juga bisa mendiskriminasi antara daun, misalnya seperti daun insulin di sini. Daun insulin di sini di masyarakat dikenal dari 3 jenis tanaman familia Asteraceae. Jadi yang dari hasil penelitian yang kami lakukan bahwa ketiga jenis ini mempunyai efek anti diabetes, namun dengan kemampuan yang berbeda. Daun yakon adalah yang paling baik dan Simplesia daun yakon lebih mahal. Dan mungkin kemungkinan nanti di masyarakat itu akan terjadi pemalsuan. Sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan identitas untuk kontrol kualitas produk dari herbal. Dan juga ini bisa merupakan panduan untuk mengisolasi zat aktif yang ada di dalam yakon. Demikian untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua tadi mengenai keuntungan dan kerugian analisis metabolomik yang dengan yang lainnya untuk mendapatkan obat yang baru atau dalam drug discovery. Dari sini saya lihat bahwa apa yang saya lakukan di sini ini adalah merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi penemuan obat yang baru karena dari segi efisiensi, waktu dan biaya ini lebih singkat
dan kita bisa langsung nanti menjurus ke apa yang kita inginkan. Contohnya tadi dengan profil KCKT yang kita temukan bahwa puncak 10 itu adalah yang paling aktif sehingga kita bisa langsung nanti mengisolasinya dengan KCKT preparatif seperti itu, Prof. Demikian, terima kasih. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan dari hasil yang sudah diperoleh oleh saudari Promovenda, termasuk dari segi quality control maupun nanti dalam hal pengembangan produk pastinya, gitu ya. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang lebih komprehensif nantinya, mulai dari sudah mengecek kualitas bahan baku, kemudian juga nanti ke arah pengecekan aktivitas biologis, tinggal mungkin nanti ditambah dengan formulasi dan lain sebagainya. Kemudian memang kalau dalam menggunakan suatu pendekatan metabolomik itu biasanya yang menjadi istilahnya adalah sisi yang banyak orang akhirnya membuat tidak terlalu menarik, itu adalah biasanya penyediaan sampel yang dalam jumlah banyak. Itu biasanya akan menjadi sesuatu yang concern juga, karena memang biasanya semakin banyak variasi sampel itu nanti validitas ataupun keabsahan, prediksi, kemudian yang lainnya klasifikasi dan lain sebagainya itu akan lebih bermanfaat. Terima kasih, dari saya cukup. Saya persilakan penyangga keempat, yang terhormat Dr. Apoteker Esti Mumpuni, MSI, untuk mengemukakan pertanyaannya atau sanggahannya. Terima kasih sebelumnya Prof. Sirly dan Saudari Promovenda, juga saya ucapkan selamat ya, sudah sampai ujung dari sekolah S3-nya. Ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Saya ingin menanyakan tiga hal. Yang pertama adalah bahwa riset dari Saudari Promovenda ini adalah mengenai metabolomiknya. Tentu saja metabolomik berhubungan dengan metabolit yang ada di dalam daun yakon. Nah, saya ingin melihat sekali lagi dari sisi senyawa metabolomiknya, yang mana sih yang menunjukkan korelasi ketika diuji dengan metode chemometrik, kemudian molekular docking, in vitro dan in vivo. Kemudian apakah ada hubungannya dengan golongan senyawa tersebut? Karena seperti kita ketahui, sebagai pembanding baik uji in vitro maupun uji in silico menggunakan akar Bose. Nah, apakah ada hubungan? Apakah yang aktif itu adalah juga golongan karbohidrat, akar Bose, atau golongan flavonoid, alkaloid, atau yang lain? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, karena ini ke depan ya sebenarnya riset ini sudah sangat lengkap dan menjanjikan untuk daun yakon dijadikan fitofarmaka sebagai obat anti diabetes dengan mekanisme inhibitor alfa glukosidase. Nah, tentu saja dari riset tadi kan kelebihannya banyak ya dari segi mekanisme. Nah, kalau dari segi kekurangan, kira-kira ya ini biasanya kita mencari kelebihan ya. Nah, ini mungkin Bu Emi juga bisa mengemukakan kekurangan dari ekstrak tanaman dibanding dengan senyawa murni seperti akar Bose. Kemudian yang ketiga adalah sama seperti tadi Pak Raffi, untuk hilirisasi produk, kira-kira riset apa lagi yang bisa menjadikan hasil penelitian ini menjadi suatu produk
yang bisa berkompetisi dengan akarbose sebagai obat antidiabetes dengan mekanisme inhibitor alfa-glukosidase. Demikian, silahkan Saudari Promovenda untuk mengemukakan pendapat. Yang terhormat Dr. Apoteker ST, mumpuni MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Mengenai pertanyaan pertama, bagaimana yang menunjukkan korelasi antidiabetes in vitro dan in vivo in silico sebagai hubungannya antara golongan senyawa tersebut dengan aktivitas antidiabetesnya. Dari hasil prediksi yang saya peroleh itu, saya peroleh 4 senyawa yang terdiri dari 4 golongan, Bu Esti, yaitu nistose dan kestose adalah senyawa golongan oligosakarida, ya, itu merupakan FOS, fructo-oligosakarida, nistose itu merupakan GF3, dan kestose adalah GF2. Sedangkan yang luteolin 37O diglukosida, itu adalah senyawa flavonoid, dan yang terakhir itu adalah senyawa fenolat. Jadi itu adalah metabolit sekunder yang memiliki aktivitas sebagai enzim penghambat alfa-glukosidasenya. Jadi di sini terlihat bahwa golongan oligosakarida yang memiliki aktivitas yang paling besar dari nilai Y-related coefficient-nya dan PIP-nya. Begitu. Mengenai pertanyaan yang kedua, itu kekurangan dari ekstrak tanaman dibandingkan dengan senyawa tunggal, ya, Prof. Ya, Bu Esti, ya. Nah, itu saya lihat di sini mungkin kekurangan dari ekstrak tanaman ini adalah karena kita harus melakukan ekstraksinya itu dengan kondisi yang baik, yaitu di sini artinya dari mulai pengambilan sampel sampai pemilihan metode untuk mengekstraksinya, sehingga dihasilkan ekstrak yang baik, yang tidak banyak kehilangan komponen-komponen senyawa kimia di dalamnya. Dan hasil aktivitasnya ini mungkin juga akan dipengaruhi oleh komponen lain kalau menggunakan ekstrak, senyawa ekstrak, sedangkan dari senyawa tunggal jelas kita membuktikan bahwa itulah yang memiliki aktivitasnya. Kemudian mengenai pertanyaan yang ketiga tentang prospek ke depan hasil riset ini untuk menjadikan hasil penelitian menjadi bentuk fitofarmaka, ini tentunya banyak hal yang harus dilakukan, yaitu misalnya bekerja sama dengan bidang farmasetika untuk melakukan pencarian formula dan stabilitasnya serta aktivitasnya diuji bersama dengan pakar-pakar dari farmakologi, dan tidak semudah yang apa kita bayangkan langsung kita buat bentuk fitofarmakanya. Seperti itu Bu Esti, dan harapan saya hasil penelitian ini juga nanti bisa kita wujudkan menjadi suatu bentuk fitofarmaka. Terima kasih. Ya, jadi ya bagus Bu Emi ya menjelaskannya. Jadi memang hasil riset Bu Emi ini sebenarnya sudah mendekati hilir, tapi tentu saja masih perlu pendekatan tadi, toksisitas ya, sebenarnya belum disinggung juga dari riset ini, mungkin bisa disarankan. Jadi toksisitas, kemudian pola adsorpsi, distribusi, metabolisme, itu sebenarnya juga bisa menggunakan pendekatan bioinformatika sebelum dilakukan produk nantinya. Nah, mudah-mudahan Bu Emi penelitiannya bisa segera dihilirisasi dan membantu pemerintah Indonesia dalam hal penyediaan obat ya, selevel medicine, selevel obat tapi dari bahan alam. Saya kira cukup. Terima kasih Bu Emi atas penjelasan. Saya persilakan penyanggah kelima, yang terhormat Profesor Dr. Partomuan Simanjuntak, MSc, untuk mengemukakan pertanyaannya atau sanggahannya. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Profesor Dr. Shirley Kumala. Juga sebelumnya saya membuat pertanyaan kepada Ibu Promovenda Zulhelmi Aziz, saya mengucapkan
selamat ya untuk Promovenda. Memang selama 3 tahun lebih kita selalu bersama, dan saya pernah mengatakan bahwa Promovenda energinya kayaknya kelebihan. Oke, ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Promovenda, yaitu jadi ada 2 daerah fokus yang Ibu lakukan itu sebagai sumber tanaman yakonnya itu dari Jawa Tengah sama Jawa Barat, dan berdasarkan hasil penelitian Promovenda memilih daerah Jawa Tengah karena itu yang paling baik. Kemudian dari yang yakon dari Jawa Tengah itu Promovenda melakukan ekstraksi dengan 3 sistem pelarut, yaitu pelarut etanol 96%, etanol 50%, dan air. Ternyata dari hasil penelitian di mana sebelumnya saya menduga bahwa ekstrak air yang paling baik, yang paling bagus. Karena apa? Karena nenek moyang, karena kita mengingat filosofi dari nenek moyang kita yang para dukun dan sebagainya, mereka selalu membuat suatu obat ramuan itu adalah dengan air. Ternyata yang paling bagus itu adalah etanol 96%. Oke, menurut Promovenda, hal apa yang menyebabkan kok bisa-bisanya ekstra etanol yang menjadi yang terbaik? Itu yang terbaik. Jadi mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah atau secara saintifik. Terus yang kedua, apabila etanol ini sudah yang paling bagus untuk yakon, apakah Promovenda bisa merekomendasikan penggunaan etanol 96% ini untuk melakukan ekstraksi terhadap tanaman lainnya yang berpotensi sebagai yakon, berpotensi sebagai antidiabetes. Misalnya seperti kita ketahui yang antidiabetes juga ya, seperti daun teh, daun stevia, ataupun daun salak. Mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Patomuan Simanjuntak MSI, perkenankanlah saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak, mungkin saya bantu klarifikasi. Yang terbaik itu yang dari Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat. Oh iya. Jadi ekstrak etanol 95% Jawa Barat itu yang dari hasil uji screening aktivitas penghambatannya itu. Kemudian tadi Bapak menyatakan mengapa hasil dari ekstrak etanol 95% ini lebih baik dari air. Karena selama ini kita seperti Bapak katakan bahwa daun-daun obat tradisional itu penggunaannya selalu direbus. Jadi rebusannya pastilah yang paling baik. Namun di sini kita perlu ketahui bahwa yang memiliki aktivitas itu adalah metabolit sekundernya, Pak. Jadi dengan ekstrak etanol 95% itu mempunyai kepolaran yang sama dengan kepolaran dari metabolit primer, metabolit sekunder. Sedangkan pada ekstraksi air yang tersari itu adalah metabolit primer seperti gula dan karbohidrat. Jadi memang aktivitasnya aktivitas dari ekstrak etanol 95% inilah yang terbaik karena dia yang banyak menarik metabolit sekundernya. Begitu. Mengenai pertanyaan kedua, tadi digunakannya etanol yang memberikan penghambatan enzim alfa-glukosidase yang baik, apakah etanol ini baik juga atau memberikan korelasi yang baik juga seperti daun yakon jika digunakan untuk mengekstraksi tanaman yang lain? Saya rasa itu bisa iya dan bisa tidak, Pak. Tergantung dari kandungan kimia yang ada di dalam simplesianya dan juga kita perlu mencoba dengan kepolaran yang berbeda sehingga nanti kita dapatkan aktivitas yang terbaik. Demikian, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi berarti tetap kita membuktikannya itu melakukan eksperimen atau penelitian lanjutannya. Oke, terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih, Bu. Si Dewi Yuliana MSC untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang, Prof. Dwi Kemala. Izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat kepada Saudari Promovenda yang sudah berhasil maju hingga tahap ke sidang promosi. Saya punya 2 pertanyaan ya, Saudari Promovenda. Topik
disertasi Anda ini cukup menarik dan saya rasa belum banyak ya yang mengeksplor topik ini khususnya di Indonesia, meskipun bidang metabolik ini bukanlah bidang yang benar-benar baru gitu ya. Sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 1990-an. Hanya mungkin di Indonesia masih belum banyak yang ingin mengeksplor ke topik ini. Nah, di sini saya melihat saudari menggunakan, sebenarnya bukan cuma metabolomik ya, ada 3 teknik yang digunakan sekaligus kombinasi gitu kan ya. Pertama teknik metabolomik, kemudian juga saudari menggunakan teknik bioassay guided isolation dan juga teknik in silico ya, dengan tujuan untuk menemukan kandidat senyawa yang berkorelasi dengan aktivitas antidiabetes daun yakon. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah memang diperlukan ketiga pendekatan ini dilakukan sekaligus dalam satu tujuan yang sama? Apakah memungkinkan jika kita hanya menggunakan metabolik saja misalnya? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini terkait dengan saran dari saudari. Disebutkan bahwa Anda menyarankan akan diperlukan ya penelitian lanjutan untuk mendapatkan biomarker pengobatan tikus diabetogenik ya dengan ekstrak daun yakon dengan metabolomik berbasis LC-MS-MS. Nah, mengapa Anda menganjurkan menggunakan teknik LC-MS-MS? Mengapa bukan NMR atau GCMS? Mungkin nanti bisa dijelaskan. Baik, silahkan dijawab. Yang terhormat Dr. Nancy Dewi Yuliana MSc, perkenankanlah saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Mengenai pertanyaan Ibu atau sanggahan Ibu, mengapa topik yang dipilih adalah untuk menentukan aktivitas penghambat enzim alfa-glikosidase itu menggunakan 3 metode, yaitu metabolomik, in silico, dan bioassay guided. Nah, sebenarnya ini dilakukan bersama-sama. Kalau hanya untuk memprediksi tidak perlu dilakukan ketiga-tiganya sekaligus. Tetapi supaya hasilnya itu meyakinkan dan pasti perlu kita lakukan konfirmasi dengan dengan 3 metode ini. Jadi itu Ibu. Kemarin pada saat pelaksanaan penelitian memang sudah dari metabolomik sudah diprediksi ada 4 senyawa. Namun dari hasil arahan dan bimbingan dari Dewan Penguji, nah, dikemukakan bahwa bagaimana Anda bisa memastikannya. Karena itulah saya lakukan analisis in silico untuk memverifikasinya. Dan sebelumnya juga saya sudah melakukan bioassay guided isolation. Jadi dengan itu saya agak merasa puas bahwa apa yang merupakan hasil prediksi ini bisa dikatakan betul baik begitu Ibu. Kemudian mengenai tadi mengapa pada saran saya dilakukan uji lanjut penelitian lebih lanjut dengan menggunakan LC-MS-MS, ini terkait dengan sifat fisikokimia dari senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas penghambat enzim alfa-glikosidase itu adalah senyawa yang bersifat polar dan sangat tidak tahan panas, dan sehingga juga dengan menggunakan LC-MS-MS ini kita bisa melakukan secara holistik komponen apa sajakah yang ada di sana. Gitu Ibu, terima kasih. Terima kasih jawabannya, saudari, saya cukup puas ya. Jadi memang untuk metabolomik ini sebetulnya jika kita bisa memperkirakan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kualitas dari hasil prediksi, ya sebenarnya sah-sah saja kalau kita hanya menggunakan teknik metabolomik. Ya, misalnya kita memiliki jumlah sampel yang cukup representatif. Tadi Pak Raffi sudah menyampaikan ya harus banyak ya, karena ini kan kita menargetkan sebanyak mungkin metabolit ya yang ada pada sampel kita. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa metode ekstraksi yang kita pilih itu sudah sufficient gitu ya, mampu mengeluarkan sebagian besar dari komponen yang ada pada sampel kita. Kemudian juga nanti terkait dengan pemilihan cara pre-processing data, ya, kemudian juga teknik multivariat yang kita pilih, yaitu semua harus kita perhitungkan dengan baik ya, agar nanti dihasilkan prediksi yang akurat. Namun sama ya, saya juga sudah berkali-kali melakukan riset seperti ini, tapi masih belum yakin juga ya, harus tahu didukung dengan pendekatan yang lain seperti misalnya in silico atau bisa juga dengan yang bioassay guided isolation.
Kemudian tentang pemilihan mengapa saudari menyarankan menggunakan MS-MS, yaitu memang itu juga saya setuju ya, karena kita harus memperhitungkan juga karakteristik senyawa aktif yang ada pada sampel kita. Ya kalau memang dia cenderung polar, maka teknik MS-MS itu saya rasa sudah cukup tepat ya. Tapi kalau misalnya nanti kita bertemu dengan sampel yang profil komponen aktifnya itu cenderung non-polar, misalnya ya, atau cenderung volatil, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan teknik lain seperti GC MS-MS. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan Sidang. Baik. Saya persilakan penyangga ketujuh yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ibu Ketua Sidang Profesor Dr. Shirley Kumala, M.Biomed. Izinkanlah saya mengucapkan selamat kepada Saudari Promopenda yang sudah berhasil dalam tahap akhir untuk meraih gelar doktor ini. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa ada beberapa metode untuk analisis metabolomik ya. Yang pertama yang ditargetkan, yang kemudian ada yang tidak ditargetkan, seperti metabolic profiling dan fingerprinting. Pertanyaan saya, dalam penelitian saudara, metode apa yang saudara gunakan dari metode tersebut? Dan kemudian apa alasannya saudara menggunakan metode tersebut? Kemudian terkait dengan pertanyaan tersebut, dapatkah saudara memberikan contoh-contoh dari metode yang tidak ditargetkan, misalnya seperti metabolic profiling dan fingerprinting. Pertanyaan kedua, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, apa aplikasi daripada analisis metabolomik ini untuk pengontrol kualitas herbal? Nah, ini terkait dengan publikasi, salah satu publikasi yang saudara sudah publikasikan di salah satu jurnal nasional. Bisakah saudara menjabarkan aplikasi daripada analis metabolimik ini? Kemudian yang pertanyaan ketiga, memang penelitian saudara ini sudah sangat komprehensif sekali karena saudara menggabungkan antara penelitian secara in vitro, kemudian in silico, dan in vivo. Nah, tadi sudah disinggung oleh salah satu penyanggah bahwa ini merupakan salah satu daripada tahapan pengembangan obat, yaitu uji preklinik. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa macam obat tradisional, misalnya seperti jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Dan tentu saja kalau kita kembangkan ke arah fitofarmaka itu harus memenuhi persyaratan, harus melalui uji klinis. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau akan kita kembangkan ke dalam obat herbal terstandar, penelitian apa saja yang harus saudara tambahkan dari penelitian yang saudara ini? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Silakan Saudari Promopenda untuk menjawab. Terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Mengenai pertanyaan pertama yang Bapak tanyakan, metode apa yang saya gunakan, di sini saya menggunakan yang non-targeted. Karena di sini kita tidak menargetkan ke golongan senyawa mana, senyawa tertentu dari hasil penelitian ini. Kemudian dari sini juga nanti akan kita, yang akan kita dapatkan itu adalah profil dan fingerprint-nya yang nanti akan bisa menjadi identitas untuk kendali mutu herbal atau produk herbal dari daun yakon. Kemudian aplikasinya tadi mengenai pertanyaan kedua mengenai aplikasinya nanti di sini adalah untuk mengendalikan mutu produk herbal dan herbal itu sendiri, yaitu dalam hal misalnya untuk melakukan identifikasi dari suatu simplesia atau dari suatu produk yang diklaim, misalnya ini adalah kapsul daun yakon, kemudian kita identifikasi dengan menggunakan membandingkannya dengan profil sidik jarinya, lalu juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya pemalsuan. Seperti kita ketahui di masyarakat dikenal daun insulin
insulin. Padahal daun insulin itu adalah 3 jenis tanaman, di mana kualitasnya berbeda, baik dalam aktivitas maupun dari segi harganya juga lebih mahal daun yakon. Jadi kita bisa melakukan autentifikasinya. Kemudian juga kita bisa melakukan diskriminasi terhadap Synglesia yang kemungkinan di sana dikatakan sebagai Synglesia daun yakon. Kemudian yang ketiga, penelitian, yang saya sudah lakukan itu adalah melakukan analisis profil sidik jari dari daun yakon dengan metode KLT densitometri, sehingga kita bisa mendapatkan identitasnya dengan pola profil sidik jarinya. Juga telah dilakukan analisis fingerprint atau sidik jari dari daun yakon dengan FTIR, dan di sini saya sudah melakukan membandingkannya dengan 3 tanaman yang disebut daun insulin itu, masing-masing mempunyai profil yang berbeda dan ini bisa dijadikan identitas. Lalu mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan lagi sehingga kita bisa membuat ekstrak itu sebagai obat jamu terstandar gitu maksudnya, Prof ya. Jadi penelitian yang perlu dilakukan itu adalah untuk mendapatkan, kita harus melakukan membuat ekstrak terstandar. Jadi parameter mutu dari ekstrak terstandar itu harus kita ujikan. Lalu kemudian juga kita lakukan uji kembali dengan menggunakan beberapa spesies hewan coba untuk meyakinkan bahwa ini bisa diterapkan untuk manusia. Lalu kita konversikan, kita perlu lakukan uji tadi yang disebut juga mungkin preklinik atau masih perlu atau belum, saya kurang memahaminya. Nah, itu juga perlu dilakukan sehingga kita yakin bahwa ekstrak terstandar kita ini mampu memiliki aktivitas penghambat enzim alfa-glikosidase. Demikian, Prof. Ya, tentu saja untuk mengembangkan menjadi herbal terstandar kan kita harus melakukan standarisasi ya Ibu ya. Tadi berdasarkan penelitian yang Ibu sudah lakukan bahwa sudah ditemukan ada 4 golongan senyawa. Mungkin salah satu bisa dijadikan marker ya, senyawa fosfoliooligosakarida karena paling potensial dibandingkan flavonoid. Kemudian juga harus ada pengujian preklinik. Pengujian preklinik misalnya pengujian toksisitas. Itu karena data-data itu juga diperlukan untuk untuk obat-obat herbal terstandar. Cukup pertanyaan dari saya, Ketua Sidang. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Waktu habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya tunda untuk beberapa saat. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Sidang terbuka promosi Doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila saya buka kembali. Calon doktor Saudari Apoteker Dr. Anda Suhelmi Aziz MSI, kami telah mempelajari dengan seksama disertai dengan yang saudara ajukan serta memperhatikan pula pembelaan atau argumentasi maka yang saudara berikan argumentasi saudari terhadap para penguji, maka berdasarkan semua ini tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudari Apoteker Dr. Anda Suhelmi Aziz MSI menjadi doktor dalam bidang ilmu farmasi dengan IPK 4, namun sesuai dengan pedoman akademik Prodi S3, predikat cum laude itu apabila masa studi batas maksimal 4 tahun terhitung sampai ujian disertasi terbuka. Maka predikat yang diberikan kepada
Saudara Apoteker Dr. Anda Zuhelmi Aziz MSI menjadi dokter dengan predikat sangat memuaskan karena ada keterbatasan waktu yang lewat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed akan menyampaikan keterangan mengenai perkembangan keahlian beliau. Saudari, saya persilakan Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed selaku promotor untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Ibu Ketua Sidang Profesor Dr. Sherly Kumala M. Biomed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua dan Sekretaris Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor, yang terhormat segala tim penguji ujian terbuka promosi doktor, saudara Promopenda dan segenap keluarga yang berbahagia, dan hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Sidang terbuka promosi Dr. Ibu Zuhelmi Aziz dapat terlaksana dengan lancar dan baik pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, dan semua pengikutnya yang setia. Amin. Pada pagi yang berbahagia ini, disertasi berjudul Metabolomic Extract Daun Yakon dan korelasinya dengan aktivitas anti-diabetes, alhamdulillah telah selesai diteliti, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara utuh. Seluruh isinya dihadapkan sidang promosi doktor ini. Saya katakan penulisan monumental, sebab karya disertasi adalah benar-benar merupakan karya nyata Promovenda. Setelah berusaha keras melakukan penelitian di beberapa tempat, karena memang tidak semua dikerjakan di Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dengan penelitian ini di beberapa tempat tentu saja menguras waktu dan tenaga. Persoalan di atas belum termasuk masalah non-teknis yang sangat mengganggu ketika proses penelitian dan penyusunan disertasi. Yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya sebagai dosen tetap di bidang kimia, serta memberikan kuliah, praktikum, belum lagi berharap cemas dengan kelahiran cucu yang pertama yang tentu saja sangat diharapkan. Saat akan sidang terbuka pada tanggal 28 Maret 2020 lalu, wabah pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, yang mengharuskan Promopenda menunda kegiatan sidang terbukanya. Karena masa studi untuk predikat kelulusan sebagai kumlaut adalah 8 semester, tentu saja Promopenda tidak dapat tercapai, karena masa studi yang lewat 1 semester. Walaupun IPK sangat baik sekali, yaitu 4,00, yang merupakan IPK tertinggi. Dengan begitu, maka dapat dimaklumi jika disertasi disebut karya awal yang monumental, karena setelah Promopenda menulis disertasi ini, diharapkan dapat menyusun karya-karya penelitian bobot yang berikutnya bagi masyarakat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, Dr. Apoteker Zuhelmi Aziz MSI merupakan doktor lulusan pertama dari program studi Ilmu Farmasi Universitas Pancasila. Tentu saja cukup membanggakan alma mater, karena di masa pandemi COVID-19 ini masih dapat meluluskan seorang doktor ilmu farmasi. Saya mengenal Dr. Apoteker Zuhelmi Aziz MSI sudah 31 tahun, karena beliau juga dosen saya di S1. Beliau seorang yang rajin, gigih, dan pantang menyerah, dan selalu ingin hasil yang terbaik. Hal ini tercermin pada luaran yang dihasilkan selama menempuh program S3 cukup banyak, yaitu 2 jurnal internasional yang terindeks Scopus, Q3 dan Q4, 2 jurnal nasional, dan 6 seminar baik nasional maupun internasional. Gelar doktor yang Ibu sandang hari ini memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, karena gelar tersebut memiliki beban akademik yang berat. Doktor adalah identik dengan riset. Ketika seorang dokter tiba-tiba tutup buku, hanyut dengan kebesaran kedoktorannya, serta lupa yang menjadi beban dan tugasnya menjadi seorang periset, maka sebuah petanda lonceng kematian bagi seorang intelektual. Maka tak heran jika hal ini juga melanda intelektual Indonesia, jika dikaitkan dengan minimnya kontribusi ilmuwan Indonesia pada pengembangan ilmu bagi kemaslahatan umat manusia. Sekali lagi selamat kepada Ibu Dr. Apoteker Zuhelmi Aziz MSI dan keluarga, suami Bapak Aftar Latif, serta anak-anak Almira Dea Frans dan Ahmad Frisco Ramadan,
serta menantu Reza Yuda Pratama, serta cucu tercinta yang berusia 2 bulan, Asa Jendaya Malayeka. Semoga dapat menjadi contoh dan tauladan bagi keluarga tentang perjuangan yang tidak mengenal lelah. Demikian sambutan saya selaku promotor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sambutan oleh Ketua Sidang, Profesor Dr. Apoteker Sirly Kumala M. Biomed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam sidang promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni 2020, kita telah melaksanakan sidang promosi doktor atas nama Zuhelmi Aziz dengan NPM 541-541-5231004 dengan judul Metabolomic Extract Daun Yakon Smalanthus sonfifolius dan korelasinya dengan aktivitas antidiabetes. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik kepada tim promotor dan dengan penguji. Saya perkenalkan, izinkan kami untuk memperkenalkan para penguji. Yang terhormat, Profesor Dr. Apoteker Wahono Sumaryono, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas dan beliau juga Rektor Universitas Pancasila. Profesor Dr. Apoteker Rosmarni MSI, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dr. Muhammad Rafi, Ketua Prodi S2, Departemen Kimia FMIPA IPB, Dr. Apoteker Esti Mumpuni MSI, Staf Pengajar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Partomuan Simanjuntak MSc, sebagai peneliti utama di bidang bahan alam di LIPI Cibinong. Dr. Nancy Dewi Yuliana MSc, Staf Pengajar Fakultas Teknologi Pertanian IPB, dan Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, dan beliau sebagai Kaprodi S3. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sidang promosi doktor FFUP yang harus berjalan secara daring untuk mematuhi peraturan pemerintah pada masa PSBB transisi pandemi COVID-19. Dalam perkembangan program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang dibuka sejak tahun 2016 sesuai dengan SK Menristek Dikti nomor 104/1/2016, pembukaan prodi S3 sebetulnya adalah ide dari Profesor Dr. Wahono pada waktu beliau menjadi dekan. Namun setelah beliau mendapat tugas baru menjadi Rektor Universitas Pancasila, dan saya meneruskan ide beliau sampai terbentuknya prodi S3 ini. Sidang promosi doktor ini adalah sidang pertama yang artinya
lulusan pertama dari program studi Doktor Ilmu Farmasi FFUP, Dr. Emi Zuhelmi Aziz. Jumlah seluruh mahasiswa perguruan program studi doktor sampai semester genap 2019-2020 adalah sebanyak 29 orang, dan jumlah tersebut semakin lama semakin bertambah, dan kita bersyukur mudah-mudahan makin lama makin terus bertambah dan berkembang prodi S3 ini. Akhirnya, kepada Dr. Apoteker Zuhelmi Aziz, MSI, yang saya kenal, memang beliau ini sangat-sangat perfect dan sangat baik sekali untuk penelitian, dan memang tadi sudah diuraikan juga dengan promotor. Begitu juga saya dengan suami, saya kenal biasa saya sebut Daal, dan keluarga termasuk cucu dan Dea, dan saya kalau lupa yang satu saya panggil si Dea, dan cucu yang baru lahir itu, kami ucapkan selamat atas gelar baru yang telah diperoleh. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi tentunya bagi fakultas, masyarakat, bangsa dan negara. Sukses bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian sambutan saya. Sambutan oleh Ketua Penguji, Profesor Dr. Apoteker Wahono Sumaryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pribadi sebagai guru besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, sebagai ketua penguji dan sekaligus sebagai rektor Universitas Pancasila, ingin mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Apoteker Zuhelmi Aziz, MSI, atas prestasinya yang luar biasa, sehingga pada hari ini, sebagaimana kita saksikan bersama, Dr. Zuhelmi Aziz telah menunjukkan kinerjanya yang luar biasa, sehingga berhak menyandang gelar doktor dalam ilmu farmasi dengan IPK 4.0 dan predikat sangat memuaskan. Saya amat bangga kepada Dr. Zuhelmi Aziz karena beliau menjadi doktor pertama yang diluluskan oleh program studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Tentu kejadian ini menjadi suatu yang sangat bersejarah, dan saya berharap setelah Dr. Zuhelmi Aziz akan menyusul kandidat-kandidat atau promovenda-provenda baru yang lainnya yang saat ini sudah juga dalam tahap finalisasi program atau disertasinya. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada keluarga, pada suami, dan seluruh keluarga besar dari Dr. Zuhelmi Aziz, karena tanpa dukungan keluarga tentu apa yang telah dicapai dan dibuktikan hari ini oleh saudara Dr. Apoteker Zuhelmi Aziz, MSI, tidak akan terlaksana atau berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami juga mengucapkan terima kasih bahwa sebagai keluarga telah memberi kesempatan pada Dr. Zuhelmi Aziz untuk mewujudkan cita-citanya menjadi doktor dalam ilmu farmasi. Saya juga kenal Dr. Zuhelmi Aziz relatif cukup lama, sejak saya menjadi dosen di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila pada mulai bulan Februari
tahun 91. Pada waktu itu kampus masih di Jalan Borobudur. Saya mengenal Dr. Suhelmi Aziz pada saat itu masih sebagai dosen yang muda, dan saya melihat karakter bahwa beliau tipe orang yang sangat ingin mengejar cita-citanya dan bekerja dengan energik, kemudian perfect, sehingga akhirnya kita semua menyaksikan pada hari ini beliau telah mewujudkan cita-citanya. Sebagai pesan tentu kami juga ingin sampaikan bahwa dari sidang tadi terungkap apa yang telah dilakukan Saudara Suhelmi Aziz dengan bimbingan promotor Profesor Dr. Samsudin, kemudian co-promotor Dr. Nancy Dewi Juliana, dan Profesor Dr. Partomuan Simanjuta mengembangkan suatu penelitian yang menggabungkan berbagai metode untuk mengkonfirmasi khasiat dari sampel yang diuji, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan atau derajat kepercayaan dari kesimpulannya. Saya kira ini suatu contoh yang baik dan menjadi salah satu kebaruan dari disertasi Saudara Dr. Suhelmi Aziz. Kemudian kami tentu masih berharap bahwa setelah selesai menempuh atau memperoleh gelar doktor, Dr. Suhelmi Aziz masih akan melanjutkan penelitiannya, bekerja sama dengan bidang farmasetika untuk mengembangkan hasil penelitiannya menjadi obat herbal terstandar melalui kelengkapan uji lainnya, termasuk uji toksisitas, kemudian juga standarisasi ekstrak, penelitian preklinis pada berbagai hewan coba sehingga akan makin teruji, dan kemudian melanjutkannya pada uji klinis apabila dimungkinkan. Dengan demikian, maka Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, khususnya melalui program Doktor Ilmu Farmasi, akan menjadi kontributor dalam pengembangan obat alam Indonesia menjadi paling tidak obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang diorientasikan pada penyakit yang memang menjadi prevalensi tertinggi sebagai penyakit degeneratif di Indonesia saat ini, dan mungkin juga ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada Dr. Suhelmi Aziz, pada keluarga, pada tim promotor, dan tidak kalah penting pada institusi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila di bawah pimpinan Dekan Profesor Dr. Sirly Kumala. Semoga apa yang telah kita capai pada hari ini akan diikuti oleh promovenda lainnya. Demikian sambutan kami. Terima kasih atas kesempatannya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Apoteker Suhelmi Aziz, MSI, dipersilahkan menyampaikan kesan singkat selama menempuh pendidikan doktor. Maaf Bu Emi, belum. Maaf Bu Emi, mute. Belum. Maaf Bu Emi. Bu Emi unmute. Bu Yesi, maaf, terima kasih. Saya mungkin membawa catatan biar tidak ada yang terlupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor yang sekaligus juga sebagai Ketua Sidang Penguji, Ketua Dewan Penguji, kemudian Bapak Profesor Sucipto sebagai Ketua Magister, Ketua Pasca Sarjana Universitas Pancasila, dan
Ibu Bapak Pimpinan Universitas Pancasila dan Fakultas Farmasi serta para undangan yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya di hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemampuan dan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya pada program Doktor Ilmu Farmasi di usia saya yang sudah tidak muda lagi. Pencapaian saya hari ini berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim promotor saya, yaitu Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Diomet, selaku promotor yang banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing saya, terutama di dalam bidang farmakologi, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini tepat waktu. Namun mohon maaf, hal ini tidak dapat saya penuhi karena sesuatu dan lain hal. Kemudian kepada kopromotor saya, Ibu Dr. Nancy Yuliana, yang dengan penuh kesabaran membimbing saya dan melayani kecerewetan saya dalam memahami metabolomik, dan selalu meluangkan waktu untuk kunjungan diskusi saya setiap 2 bulan sekali selama 3 tahun terakhir ini. Saya sangat beruntung dibimbing oleh Ibu yang merupakan salah satu pakar metabolomik di IPB University. Kemudian kepada Profesor Dr. Patomian Simanjuntak MS, selaku kopromotor saya yang banyak membimbing dalam bidang isolasi, ekstraksi, dan interpretasi hasil analisis yang diperoleh. Ucapan beliau yang selalu membuat saya bersemangat adalah gambate dikala semangat saya mulai memudar. Selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Sally Kumala M. Diomet Apoteker selaku dekan dan jajarannya, dekan Fakultas Farmasi maksudnya, atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti program studi doktor ilmu farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila ini. Kepada Ketua Penguji yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Wahono Sumaryono yang juga sekaligus Rektor UP, Profesor Dr. Apoteker Rosumarni, MSI, Dr. Apoteker Esti Mumpuni, MSc Dr. Muhammad Rafi, MSI, selaku penguji. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan membimbing, menguji, dan memberikan saran-saran sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi saya ini. Kemudian kepada yang terhormat dosen program studi Doktor Ilmu Farmasi, di sini hadir Profesor Sucipto, yang telah memberikan tambahan ilmu dan khususnya kepada Profesor Dr. Apoteker Siswandono MSI atas pemberian izin menggunakan lisensi dari software virtual docking, dari software Molego virtual docking, sehingga membuat hasil penelitian ini menjadi lebih baik. Lalu kepada yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Diomet selaku Kaprodi dan Dr. Apoteker Dian Ratih M. Diomet selaku Prodi pada periode 2016 sampai 2020 dan Dr. Apoteker Denny Rahmat selaku Sekretaris Prodi beserta staf administrasi Prodi Doktor Ilmu Farmasi yang telah memberikan dukungan dan pelayanan yang baik. Juga saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Apoteker Dr. Andes Iwayan Reje, Master of Chemistry, guru dan sekaligus bapak saya, serta kakak-kakak saya, Ibu Risma, Ibu Titi, Ibu Liwi, Ibu Hindra, Ibu Lunggu, Ibu Rini, dan Ibu Gangga, yang telah memberikan dukungan serta mendoakan hingga saya bisa menyelesaikan studi ini, serta teman-teman dosen FFUP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Kepada sahabat saya, Dr. Apoteker Ratna Jamil, dan almarhum Lestari Rahai, MSc, Dr. Apoteker Novianti, Apoteker Dr. Lili Nur Hidayati, Esti Mulatsari, SSI, MSI, yang telah banyak meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi dan selalu memberikan dorongan dan semangat dikala semangat mulai memudar. Selanjutnya kepada Ibu Risna Triana Dewi, PhD, Ibu Andini Sundowo, MSc, dan staf laboratorium penelitian kimia LIPI Puspitek Serpong atas bantuannya dalam melakukan analisis LC-MS-MS. Berikutnya adalah
Terima kasih juga saya sampaikan kepada analis laboratorium Kilab Fakultas Farmasi, terutama untuk saudara Wartini, Lia, dan Arnis yang telah memberi dukungan dan pelayanan yang baik. Terima kasih juga kepada sejawat prodi, teman-teman sejawat kandidat doktor di prodi Doktor Ilmu Farmasi, dan anak-anak saya, Jennifer dan kawan-kawan yang telah memberikan dukungan dan doanya. Untuk sahabat saya, sahabat SA Angkatan 72 yang di sini hadir, Pak Budi, Ibu Dr. Dwi Prapti, dan Dr. Sabri yang selalu mensupport dan mendoakan, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih juga untuk tim protokoler sidang terbuka ini, terutama untuk pembantu acara Dr. Frost from the Oven, Dr. Yesi Desmiati, yang baru saja melakukan promosi doktornya pada tanggal 22 Mei. Terima kasih atas kerjasamanya, sehingga acara hari ini berlangsung dengan baik. Kepada keluarga besar saya, Aziz Big Family, yang hari ini diwakili oleh Adinda tercinta, Adik Fajar Kurniana Eskom, dan Dr. Zuherman Rustam, yang selalu mendoakan dan menjadi sumber semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Dan pada kesempatan ini, dengan rasa hormat dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada almarhumah Ibu dan Abah saya, Ibu Hajah Kartini dan Abah Haji Abdul Aziz, yang telah mendidik kami dengan kasih sayang yang tidak terbalaskan. Ibu, hari ini saya telah melaksanakan pesan Ibu bahwa seorang guru harus tetap mengasah penanya. Semoga Ibu dan Abah selalu berada di tempat terbaik dan terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, rasa terima kasih saya sampaikan teristimewa untuk suami tercinta Akhtar Latif yang telah memberi izin dan restunya untuk melanjutkan studi, dan anak-anak saya, Prisko Ramadan, yang telah banyak membantu teman diskusi di saat Mama patah semangat dalam menyelesaikan penelitian, terutama dalam melakukan analisis statistik, serta Almira Dea Fransi dan Reza Yuda Pratama yang selalu menjadi sumber semangat, mendoakan dengan tak henti, dan pengertian atas waktu yang berkurang untuk keluarga tercinta. Dan terima kasih kehadiran cucu pertama, Azza Zendaya Malaika, yang kemarin baru berusia 2 bulan. Dan terakhir, saya mohon maaf jika tidak bisa mengakomodir semua ucapan terima kasih saya kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga saya bisa pada titik pencapaian ini. Saya menyadari tiada gading yang tak retak, masih banyak terdapat kekurangan dalam disertasi saya. Oleh karena itu, saya berharap kritik dan saran positif hingga disertasi saya ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai akhirul kalam, saya mohon maaf bila pada kata sambutan saya ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila saya tutup. Selanjutnya, kepada para undangan, kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat. Sebagai pembuka, kami persilakan Ibu Dr. Nancy Dewi Yuliana MSc sebagai wakil kopromotor. Kepada Ibu Nancy dipersilakan untuk mengucapkan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Zulhelmi Aziz atas keberhasilannya menyelesaikan program doktor dengan sangat luar biasa. Ibu, saya sangat bangga ya mendapat kesempatan menjadi kopromotor. Ibu benar-benar luar biasa ya, meskipun topik disertasi Ibu adalah metabolemik yang Ibu belum pernah bersinggungan dengan bidang ini sebelumnya. Namun Ibu dengan kesungguhan, ketekunan, dan kerja keras, Ibu berhasil menyelesaikan dokter Ibu dengan sangat luar biasa. Ibu berhasil mempublikasikan hasil penelitian Ibu di jurnal terindeks Scopus,
kemudian juga jurnal terakreditasi SINTA, dan juga mempresentasikan hasilnya di seminar-seminar internasional. Benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa. Dan ini adalah bukan titik akhir sebenarnya, tetapi merupakan langkah awal dari sesuatu yang baru. Kami menunggu karya-karya Ibu berikutnya, karena masih banyak saya rasa data yang belum kita publikasikan ya Bu ya. Nanti setelah istirahat ya Bu ya, istirahat dulu ya Bu ya. Nanti kita akan melanjutkan kerjasama ini, dan insya Allah kita akan mempublikasikan ke jurnal yang lebih bereputasi lagi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ibu Emi, kepada Bapak Aftar Latif, kita belum pernah bertemu ya Pak ya, kemudian kepada putra-putri Ibu, terutama Mas Fisco, yang banyak membantu di pengolahan data, pre-processing data, yang kadang-kadang stasiunnya masuk ke gaptek juga ya, Mas Fisco, terima kasih banyak. Juga kepada Mbak Dea, semuanya terima kasih, sudah mensupport dan membantu Bu Emi, hingga hari ini bisa menyelesaikan program doktornya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada promotor, Profesor Dr. APT Samsudin M. Biomed, dan Profesor Profesor Dr. Partoman Simanjuntak MSc yang telah berkenan mengizinkan saya untuk menjadi co-promotor. Luar biasa, terima kasih Prof. Ini benar-benar kerjasama yang sangat luar biasa, semoga masih bisa berlanjut di tahap berikutnya. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Farmasi, terutama kepada Ibu Dekan Prof. Dr. Sirli Kumala, M. Biomed, dan juga kepada Bapak Rektor, Profesor Dr. APT Wahono Sumaryono, dan kepada Bapak Kaprodi, Profesor Dr. APT Samsudin M. Biomed, telah berhasil meluluskan doktor pertama di bidang farmasi. Semoga setelah ini menyusul doktor-doktor baru berikutnya. Amin ya robbal alamin. Saya rasa mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Saya juga mohon maaf kepada Bu Emi dan kepada tim promotor lainnya kalau masih banyak kekurangan dalam memberikan bimbingan. Mohon dimaafkan ya Bu ya. Kalau suka cerewet, suka menyuruh ini Bu, mohon maaf. Tetapi akhirnya hari ini kita bisa tersenyum bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nancy. Baik, selanjutnya dari Wakil Dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Bapak Apoteker Dr. Andes Iwayan Reja M. Cem. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Ibu Esti. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Om Swastiastu. Salam Pancasila. Saya ikut Pak Rektor tadi. Pada kesempatan momentum yang bersejarah ini, saya sebagai alumni pertama Fakultas Farmasi sungguh merasa bangga, dan juga menjadi guru Ibu Emi 48 tahun yang lalu, sangat bangga karena murid-murid angkatan Ibu Emi yang pada hari ini juga hadir mensupport beliau, ada 3 orang. Dr. Dewi Prapti, itu seorang pelestari lingkungan yang banyak bergerak di bidang mikrohidro untuk pedesaan. Kemudian Dr. Sabri, apoteker, juga seangkatan Ibu Emi dulu di SAH, sekarang menjadi Raja Kapal dari Kalimantan Timur. Ya. Kemudian ada satu lagi yang ikut di sini, Bapak Budi, yang juga ahli hukum, dulu Biro Hukum di Badan POM, sekarang ikut memperkuat tim dosen Fakultas Farmasi. Dan banyak lagi teman-temannya di luar, tidak ikut diundang untuk mensupport Ibu Emi. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya dengan bangga dan salut sebagai wanita karir yang multitasking, luar biasa, ngurus karir, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus cucu, dan walaupun umur sudah lanjut, masih berhasil mencapai gelar doktor pada hari ini dengan prestasi yang sangat membanggakan, yang nyaris cum laude. Mudah-mudahan ini menjadi trigger, inspirasi bagi seluruh dosen, dan juga bagi keluarga, anak cucu, untuk terus bersemangat memperbaiki diri agar hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan saya berharap Ibu Emi akan terus
sebagai seorang perfeksionis akan banyak berkontribusi nanti di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan bahan alam dengan metode penelitian lanjutan yang tadi sudah banyak disinggung, bisa mengembangkan menjadi herbal standar dan sampai ke fitofarmaka, sehingga akhirnya Bu Emi juga pada akhirnya akan mencapai jenjang jabatan atau tertinggi di suatu institusi akademik, bisa cepat ikut memperkaya Fakultas Farmasi dengan profesornya yang baru. Demikianlah harapan saya. Semoga Ibu Emi tetap humble, tetap belajar. Sekarang sudah menjadi gurunya Pak Wayan ya. Dulu pernah jadi murid, pernah jadi tim dosen sejak 17 tahun yang lalu, tim pengampu mata kuliah analisis instrumen dan analisis farmasi. Dan Ibu Emi lah yang nanti meneruskan karena waktunya Pak Wayan sudah mulai harus banyak memberi doa-doa saja dan ucapan selamat seperti ini. Itulah harapan Pak Wayan, semoga apa yang telah dicapai tidak menyebabkan kita takabur, tetapi tetap humble dan terus mengembangkan diri dan bermanfaat bagi semua dan menginspirasi bagi yang lainnya. Demikianlah kurang lebihnya, saya mohon maaf, terutama tadi saya banyak menunggu di pintu meeting room karena passwordnya terkunci, jadi saya agak terlambat, mohon maaf. Akhirnya sekali lagi selamat kepada Bu Emi dan keluarga yang mendukung dan semua pihak yang mendukung sehingga apa yang diinginkan hari ini tercapai, mudah-mudahan hari esok mencapai yang lebih bagus lagi. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wayan. Selanjutnya perwakilan sahabat dari SAA Negeri Angkatan 72, Ibu Dr. Dewi Prapti. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Sari Kumala sebagai Dekan dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Wahono Sumaryono. Terima kasih atas waktunya saya diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat kepada Bu Zuhelmi Aziz. Sekarang Ibu sudah menjadi Ibu Doktor Apoteker Zuhelmi Aziz MSI. Selamat, saya kagum. Saya atas nama pribadi dan atas nama teman-teman mengucapkan salut dan sangat kagum. Saya mendengarkan dari awal sampai akhir mengenai penelitian yang Ibu lakukan. Saya katakan kepada teman-teman bahwa saya tidak mampu melakukan penelitian seperti yang Ibu lakukan. Jadi selamat dan sukses, selamat juga untuk keluarga besar Pak Aftar, anak-anak, Ibu seorang nenek dalam usia yang sudah tidak muda, tapi ini bukan usia tidak membatasi kita, ini adalah awal. Mudah-mudahan dan saya yakin apa yang Ibu lakukan itu menjadi bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Izinkan saya juga mengucapkan kepada Prof. Wahono Sumaryono dan Ibu Profesor Sherly Kumala, saya sebagai orang sahabat Bu Zuhelmi, saya merasa kagum dan kagum bagi institusi Bapak. Saya katakan bukan main Pancasila hebat, dengan meluluskan lulusan pertama dengan kualitas yang demikian baik, dengan tingkat penelitian yang saya katakan ini adalah penelitian yang sangat hebat, apalagi pada ini dicapai oleh seorang lulusan yang pertama. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu Profesor Sherly dan Bapak Wahono, jelas Bapak sangat beruntung karena mendapatkan mahasiswa seperti Ibu Zuhelmi Aziz yang mempunyai tekad yang sedemikian besar. Mungkin kalau saya sebagai sahabat yang sering tahu sudah lama mundur, terus terang saya katakan demikian. Dan demikian saya tahu hasil penelitian yang dipaparkan tadi demikian hebatnya. Saya ucapkan mungkin terima kasih atas kesempatan ini dan izinkan saya mengulangi sekali lagi rasa kagum saya baik kepada Bu Zuhelmi Aziz untuk apa yang telah dicapai, kepada Ibu Sherly, institusi Ibu Sherly, Profesor Sherly Kumala dan Bapak Wahono, Profesor Wahono Sumaryono. Jadi inilah keberhasilan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Ade Fajar Kurniawan Eskom sebagai adinda dari Ibu Zuhelmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili keluarga besar Haji Abdul Aziz mengucapkan selamat kepada kakak kami, Zuhelmi Aziz, yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan S3-nya dan meraih gelar doktor dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Semoga hal ini menjadi inspirasi dan semangat bagi kita semua bahwa bertambahnya usia bukan menjadi penghalang untuk tetap belajar dan berprestasi. Semoga apa yang telah dicapai dapat berguna bagi pribadi, keluarga, serta Nusa Dadang dan bangsa. Terima kasih, sekali lagi selamat untuk UNIEMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup sambutan kami persilakan Bapak Haji Aftar Latif sebagai suami Ibu Zuhelmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para hadirin dan bapak-bapak ibu yang telah menyaksikan dan telah menguji dari mic-nya. Dalamnya harus bawa ke situ. Sebentar, ini ada gangguan audio, maaf. Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas enggak? Di dalam itu agak ada echo soundnya. Oke, saya ucapkan terima kasih dari beberapa perjalanan kemudian daripada istri saya, dan saya mengucapkan terima kasih yang banyak karena dari bapak-bapak dan ibu yang hadir pada hari ini. Dan memang hari ini adalah yang sangat berbahagia bahwa apa yang Ibu Emi, istri saya itu mulai telah sampai di ujungnya, dan alhamdulillah juga nilai yang beliau raih itu cukup menggembirakan, tetapi ini menjadi suatu peristiwa yang akan diikuti nantinya oleh para dokter-dokter lainnya dengan standar yang sangat tinggi juga, dengan nilai yang nyaris cum laude kalau Pak Waya tadi bilang. Tapi dari awal saya memang menyaksikan sendiri bagaimana Ibu Emi ini ingin merampungkan jenjang pendidikannya agar ilmu yang diperolehnya bisa dapat diberikan kepada masyarakat luas nantinya. Dari beberapa penguji tadi, saya mendengar ada beberapa istilah sempurna, perfeksionis dari Pak Wayan. Karena itu memang begitulah yang pernah saya waktu mulai pernikahan, yang saya terapkan, do it right or don't do it at all. Lakukan yang benar atau tidak lakukan sama sekali. Rupanya itu terbawa sampai di masa pendidikan kami ini, begitu juga dengan anak-anak. Bukan maksud kami untuk melakukan sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna, karena ilmu itu adalah dinamis, setiap era, setiap masa, itu ada bermacam metode yang akan dikembangkan. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada promotor, terutama kepada Pak Profesor Samsudin yang telah membimbing istri saya, dan juga kepada para penguji. Saya ucapkan terima kasih, semoga Allah membalasnya, dan insya Allah ilmu yang diperoleh akan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, sebelum saya menutup, hadirin yang terhormat, kita sesi foto kembali. Silakan Pak Denny bisa untuk hadirin yang terhormat, izinkan panitia mengambil foto virtual. Siap. Layar virtual halaman pertama. 1, 2, 3. Izinkan panitia untuk men-save di file panitia. Layar virtual kedua. Siap. 1, 2, 3. Izinkan panitia untuk men-save di file panitia. Terima kasih banyak. Ya, baik. Ujian promosi doktor telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang terhormat yang telah mengikuti acara dengan tertib. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Kami dari Panitia Protokoler Ujian Promosi Doktor mengucapkan selamat kepada Dr. Apoteker Zuhelmi Aziz MSI dan keluarga. Kami panitia mohon izin untuk mengundurkan diri, namun Zoom meeting ini akan tetap dibuka selama kurang lebih 10-15 menit, sehingga para tamu undangan dapat melanjutkan ramah tamah dengan Ibu Dr. Zuhelmi Aziz. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat Bu Emi. Selamat Dr. Zuhelmi. Emi sukses selalu ya. Terima kasih. Selamat Bu. Di pantai ya? Mbaknya di pantai. Selamat Profesor. Terima kasih Bu Ratna. Prof itu jadi Ibu Nancy. Selamat Zuhelmi ya. Pak Durek. Prof Cip, terima kasih banyak Prof. Selamat sukses. Ya, terima kasih Prof atas bimbingannya selama. Bu Faiz. Selamat dan sukses. Terima kasih. Gimana tuh?